Baik, selesai dari hadis-hadis taharoh. Nah, kita akan masuk tingkatan taharoh ya. Jadi ada kekhususan ya, tingkatan dari taharoh itu ya. Yang pertama, menyucikan anggota tubuh lahiriah dari hadas, kotoran dan najis, yaitu yang pertama. Yang kedua, menyucikan anggota tubuh lahiriah dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga, menyucikan hati dari berbagai akhlak tercela dan dibenci. Keempat, ini yang paling tingginya ya, menyucikan jiwa dari selain Allah, yaitu taharohnya para nabi dan siddiqin ya. Jadi tauhid itu adalah yang paling tingginya dari taharoh itu ya. Nah itu tauhid yang paling tingginya dari taharoh. Dan kita lihat bagaimana para nabi dan siddiqin menjauhi bentuk kemusyrikan ya gitu. Bahkan sekecil-kecilnya ya, sekecil-kecilnya, tersembunyinya lah gitu ya. Tersembunyinya yang namanya kemusyrikan itu dijauhi oleh para nabi dan orang-orang yang siddiq ya, orang-orang yang jujur ya gitu. Nah, itu yang paling tingginya ya. Ya paling kita, makanya kan kita berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Gitu. Kita berlindung dari sikap yang namanya kesyirikan ya. Wa ana a'lamu ya, baik yang kita ketahui ya, baik yang diketahui, wa nastaghfiruka lima la a'lamu ya. Dan meminta ampun ya. Kami minta ampun dari setiap kesyirikan, setiap dosa yang tidak saya ketahui ya, tidak kami ketahui ya gitu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu ya, yang tidak kami ketahui ya gitu. Atau kalau untuk pribadi ya berarti wa astaghfiruka lima la a'lamu ya gitu. Nah, itu yang tidak kita ketahui, kita harus minta juga ya, minta ampunan, karena sesungguhnya banyak sekali ya yang kita bahkan tidak menyadarinya ya gitu. Kadang salah ucapan ya, salah ucapan, salah kasaletot ke mana gitunya gitu. Tiba-tiba berbicara ini terus mengkol ke mana gitunya gitu. Mengkol kali itu gitunya itu ya. Nah, itu. Maka kita harus berlindung ya gitu. Karena ya di zaman kita apalagi ya, yang namanya kesyirikan itu ya semakin dimudahkan dan dimudahkan. Semakin banyak potensi-potensinya ya. Apalagi dengan berbekal Android seperti ini ya gitu. Ini banyak sekali gitu ya. Kemudahan-kemudahan tuh ya gitu. Ada kemudahan ya. Kemudahan di dalam saat ini ya, di saat teknologi berkembang itu ya. Kemudahan untuk membersihkan diri ya bisa ya, dengan senantiasa belajar ilmu ya, kajian-kajian kan banyak ya dengan saat-saat teknologi seperti ini ya gitu. Ada juga yang ya dengan itu juga ya banyak kemaksiatan juga ya, kemusyrikan juga ya gitu, cari khodam lewat HP gitu ya gitu kan gampang sekali ya gitu. Nah, ini makanya kewajiban kita ya gitu berjihad di dalam menuntut ilmu ya. Ya melepaskan ya, kita terkadang lelah gitu ya, terkadang lungse gitunya gitu ya, itu.
Tapi bagaimana senantiasa jihad itu harus terus ya gitu. Tadi saya juga mendengar sebuah faedah yang bagus ya tentang jihad ya. Ini bukan jihad perang di masa ini ya gitu, tapi bagaimana jihad yang ya jihad itu kan bahkan ya dia itu tidak hanya mementingkan keluarganya saja ya jihad itu ya. Ya jihad kan di zaman dulu kan perang ya gitu. Zaman dulu kan perang ya dengan memerangi itu ya. Ya, eh, ya. Tapi jihad itu kan bagaimana tidak memikirkan lagi kan ya, bahkan lebih berat lagi ya, lebih berat lagi kondisinya ya, dia bukan hanya memikirkan yang namanya keluarga ya, tapi pikirkan umat ya gitu, pikirkan umat ya gitu. Makanya ya ada seseorang ya yang ya semakin semakin berat jihadnya ya, dan saya rasakan sendiri emang ada orang itu tuh ya, karena berat ujiannya ya di dalam mengajar, di dalam mencari ilmu, dalam mengajarkan ilmu itu ya, sehingga pada keluarganya sendiri ya dia kurang senyum gitu, gitu. Kurang senyum dia pada keluarganya sendiri ya gitu. Jadi karena mungkin berat ujiannya gitu ya, yang masalah lah gitu. Terkadang ada yang demikian gitu ya gitu. Tapi memang ya terhadap, apalagi terhadap ya kita kita harusnya ya lebih biasakan senyum ya. Ya walaupun juga itu memang perkara yang sebenarnya kan perkara yang enteng ya gitu. Cuman kan ya itu kembali lagi kan kepada psikologis ya, psikologis orang itu ya, psikologis orang itu kan ketika ya apalagi ya ketika ujiannya lebih berat itu, atau kadang yang namanya laki itu ya, ketika lagi ada masalah itu dia susah gitu ya gitu. Makanya emang ini jadi ujian gitu ya gitu. Jihad kan untuk membersihkan hati kita ya. Ya kita tidak hanya tentunya menilai orang lain ya, menilai orang lain, oh ini kamu mah kayak ke ini ya, ke murid-murid kamu bagus sikapnya ya, kepada keluarga kamu kurang, nah kan gitu ya, suka ada ya gitu ya. Ya nggak usah sibuk dengan menilai orang lain ya, nilai diri kita sendiri aja gitu ya gitu. Ini yang jadi perhatian kita gitu ya pada diri kita, ini yang jarang sekali ya gitu, bahwa kan kita lebih sering menilai orang lain ya gitu, atau mencari nilai kita itu ya buat kita, oh ya mencari nilai itu ya, sehingga ya toharoh itu ya berkurang lah gitu, atau bahkan tidak ada sama sekali ya. Nah itu toharoh itu ya pada setiap tingkatan mempunyai separuh dari perbuatan, lewat mana toharoh sebagai syarat sahnya perbuatan tersebut ya. Sesungguhnya tujuan akhir dari perbuatan jiwa adalah terbukanya tabir, penutup antara hamba dengan ketinggian dan keagungan Allah ya. Yaitu apa? Mengenal Allah ya, mengenal Allah, senantiasa kita mengenal Allah. Karenanya kan ada pelajaran ya, ya dengan mengenal Asmaul Husna, atau dengan mengenal nama-nama Allah, di antaranya Ismul Azam ya gitu. Keagungan Allah kita kenal gitu ya. Pada sejatinya itu ya, orang itu punya kedudukan tinggi ya, marifat ya. Cuman semakin tinggi dia kedudukannya dengan Allah, itu semakin berat ujiannya, yaitu ujian para nabi dan rasul, yaitu hanya saja di zaman sekarang ini ya ada orang yang mengaku waliullah, tapi dia mengakunya juga lebih daripada nabi dan rasul gitu ya. Waliullah ini mengaku lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Waliyahzubillah gitu. Iya, iya.
Dia mengaku sudah dapat tanda tangan dari Allah. Artinya kumaha Allah tanda tangan. Artinya, dia mengaku sudah dapat tanda tangan dari Allah ya gitu. Bahkan dia sudah mampir ke neraka gitu katanya, mampir ke neraka dan sudah melihat gitu ya gitu. Ini aduh, dia bikin kalimat-kalimat sendiri gitu ya yang jauh dari bahasa Arabnya gitu ya gitu. Saya nggak berbicara tentang seseorang yang lagi terkenal gitu ya, nggak ya, cuman banyak sekali, bukan hanya dia gitu ya, bukan hanya dia gitu gitu. Terus juga sampai-sampai ada juga itu ya, Quran itu ya, karena dia kedudukannya wali Allah gitu ya, dia gitu ya, sampai Quran itu dia abaikan, bahkan ya aneh gitu ya, ini ada wali Allah tapi Qurannya diabaikan gitu ya, bahkan mengatakan ya saya bisa saja makan Quran gitu ya, aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Iya, dia mengaku wali Allah, dia itu ya, dia mengaku wali Allah tapi dia, oh ini apa, saya bahasa Arabnya, bahasa Arab, bahasa Jawa, dia sih bilangnya bahasa Jawa gitu ya gitu. Iya. Hmm. Jadi kan dia buka Quran aja gitu ya. Contoh ini misalnya ya, ini misal Quran misalnya, Quran. Dia buka Quran bukan seperti kita ya, seperti kita kalau kita kan buka Quran mencari ini halamannya ayat berapa, terus ini surat apa gitu ya gitu. Itu ya. Dia buka Quran itu langsung kayak gini gitu ya. Gitu langsung gitu. Jadi jadi istilahnya Quran itu langsung digaprek gitulah, digaprek itu gitu. Aduh, ya Allah katanya. Terus ketika menyerahkan Quran itu kepada muridnya, seolah-olah dengan cepat, dengan apa, rasa ngebanting lah, ngebanting Quran, misalnya ini Quran dibanting gitu, aduh ya itu dialungkan lah gitu ke muridnya itu, ya zubillah ya ta jelma itu kenal teh, dia mengaku wali Allah tuh, jelma si kaki dijadikan wali Allah, dijadikan ulama, aduh ya zubillah itu. Ternyata hati-hati nih pada para pengikutnya nih ya. Aduh ya Allah, itu bukan orang yang suci, bahkan ya bukan, sebenarnya itu bukan orang yang marifat lah gitu kalau dalam bahasa, ya kan kita ada yang mempelajari ilmu tasawuf ya gitu ya sebagian ya, tapi bukan orang yang suci ya, bukan orang yang marifat kalau dia itu mengabaikan Al-Quran ya gitu. Bukan orang yang kedudukannya waliullah atau kedudukannya marifat ya, yang mengenal Allah, kalau dia mengabaikan yang namanya Al-Quran. Nah itu, nah itulah yang harus kita pahami ya ini. Ini tingkatan toharoh nih ya. Apa itu marifat kepada Allah? Ya marifat kepada Allah itu tidak akan bisa menempati hati selama hati itu belum bersih dari selain Allah gitu. Nah itu kan kedudukan siapa? Nabi dan Rasul ya. Kedudukan Nabi dan Rasul itu ya, diantaranya juga para siddiqin, dia bersihkan hatinya dari selain Allah ya gitu ya, bertawakal hanya kepada Allah ya, dia rezeki ya, soal rezeki ya, rezeki jodoh gitu ya, bagja ya atau sengsara gitu ya, bahagia atau sengsara, dia serahkan kepada Allah ya gitu, bukan karena pekerjaannya, bukan karena bosnya, bukan karena karyawannya gitu ya gitu kan. Zaman kita mah ada kumaha atunya mun teu gawe tah asal kumaha gitunya gitu ya, bahkan itu ya gimana ya, asa kurang gitu ya kalau misalnya seseorang itu ya zaman sekarang ya, kalau hanya menyerahkan pada Allah saja itu ya, asa gitu ya gitu. Bahkan ini ya, yang lebih parahnya itu ya gitu,
bahwa seseorang ya itu Allah yang menjadikannya ya, Allah yang menciptakannya gitu. Kenapa? Ya menuhankan pada selain Allah gitu. Nah itu. Karenanya di surah apa nih? Al-An'am 91 ya. Kul katakanlah nih ya. Saya agak lupa lagi nih ya ayatnya. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Allah lah yang menurunkannya ya. Sambil dicek tuh kalau ada ini yang buka mushaf Al-An'am 91 ya. Soalnya kalau ini ganti ini tethering agak nanti agak enak nih ya siarannya ya. Ya. Coba di itu Pak apa mushafnya dilihat ada Quran. Quran di itu. Ya. Yang lain nyimak. Ya. Oh iya benar ya saya beringat nih ya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Oh ya. Ini yang ditunjukkan di dalam pelajaran ini ya. Qul man anzalal kitabal ladzi ja'a bihi Musa dan seterusnya ya. Itu ya. 91 kan? Oh iya, yang ini ya, yang paling bawah ya. Qulillahu tsumma dzalhum fi khawdihim yal'abun. Oh yes. Oh iya, paling bawahnya. Tuh, panjang soalnya ini ayat 91 ya.
Oh, ya, sip. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nah itu ya. Maksudnya ini mungkin dikutip ayat ini adalah ketika mencari petunjuk, ya petunjuknya selain Al-Qur'annya gitu. Hadis mungkin ya. Enggak, maksudnya selain Al-Qur'an, maksudnya kalau kan Al-Qur'an juga kan di antara Al-Qur'an misalnya ada yang dijelaskan dalam hadis kan ada itu kan, ada tafsirnya dalam hadis kan ada itu. Ya, ini kan kalau mencari petunjuk selain Al-Quran maksudnya misalnya sudah cenderung pada sihir misalnya kan, pada sihir atau pada ya khodam di zaman sekarang itu ya. Bahkan ada yang mengaku waliullah tapi dia mencari ya kepada selain Allah juga pelindungannya ya gitu, karena dia katanya merasa lebih daripada Allah gitu ya, katanya dia malah mengaku waliullah gitu ya, wali azubillah itu ya. Justru Allah dan selainnya itu tidak akan berkumpul pada satu hati ya gitu. Allah tidak menjadikan seseorang memiliki dua hati dalam tubuhnya. Ya. Udah Siti Jenar kan dulu Iya, sabdipun pancung kan iya, manunggaling kawula Gusti eta. iya, Gusti Allah kan mah hiji jeung urang gitu maksudna. Disalahkeun kan para wali jadi dipenggal. Siti Jenar. ya Allah tidak menjadikan seseorang memiliki dua hati dalam tubuhnya ya, tapi cenderung pada kecintaannya pada Allah gitu ya, gitu. Patuhannya. Kepatuhannya gitu ya. Jadi bersihkan diri kepada selain Allah itu adalah paling tingginya dalam toharoh ya gitu. Membersihkan jiwa gitu. Iya, Diri kita ya. hmm. Dari kemusyrikan lah. Iya betul, dari kemusyrikan, dibersihkan ya dari kemusyrikan. Musyrik ngomong kalbu sih susah ya. Musyrik kopi. Hmm. Harus bersih dari kemusyrikan karena itu yang inti daripada toharoh itu sendiri ya. Sementara tujuan akhir dari perbuatan hati adalah memakmurkannya dengan berbagai akhlak terpuji dan akidah yang benar. Ini tidak akan terjadi selama hati tidak dibersihkan dari akidah yang rusak dan berbagai akhlak tercela terlebih dahulu ya. Jadi harus dibersihkan dulu ya akidah dan akhlaknya. Tercampur oleh kodam-kodamnya. Iya, Mbah Anung dulu kan kalau kolot-kolot dulu yang mungkin ilmunya belum sampai tong indit hari Sabtu hmm. mas Dengan pengertian ini toharoh merupakan separuh dari iman ya, tadi sudah dijelaskan ya. Toharoh merupakan separuh dari iman. Begitu pula penyucian anggota tubuh lahiriah dan berbagai larangan agama atau larangan Islam itu ya, merupakan separuh dari perbuatan anggota tubuh lahiriah. Ia adalah paruh pertama yang menjadi syarat sahnya paruh kedua, yaitu perbuatan anggota tubuh lahiriah ya. Maka penyucian anggota tubuh lahiriah merupakan separuh dari perbuatan anggota tubuh lahiriah ya. Ia adalah paruh pertama ya. Sementara
memakmurkannya dengan berbagai ketaatan adalah paruh kedua. Nah itu ya. Jadi toharoh kemudian kan nanti susul dengan ketaatan-ketaatan. Itu ketaatan-ketaatan. Ini semua merupakan makom-makom iman ya. Dan setiap makom memiliki tingkatan ya. Seseorang tidak akan memperoleh makom yang lebih tinggi sebelum melewati makom di bawahnya. Maka ia tidak bisa mencapai penyucian jiwa dari berbagai akhlak tercela dan dibenci serta memakmurkannya dengan berbagai akhlak mulia sebelum melakukan penyucian dari akhlak-akhlak tercela terlebih dahulu. Hal itu tidak akan bisa tercapai sebelum melakukan penyucian anggota tubuh lahiriah dan berbagai larangan din serta sekaligus memakmurkannya dengan berbagai ketaatan ya, dengan berbagai ketaatan. Semakin sulit dan mulia hal yang ingin dicapai, maka semakin sulit juga pendakiannya. Nah gitu ya gitu. Jadi orang kan seperti naik gunung ya. Naik gunung itu semakin sulit ya. Ya. Ya buat rintangan ya buat sampai ke puncaknya itu kan semakin berat ya gitu. Begitu juga kalau seseorang di dalam derajat ya, untuk derajat yang lebih tinggi kepada Allah ya, derajat ma'rifat itu ya pasti akan semakin berat ya gitu. Dan para nabi serta rasul ya, para nabi dan rasul itu sudah mencapainya ya, sudah mencapai derajat yang paling tingginya itu ya. Makanya kan disebut di antara mereka ya apa asadun nas ya bala ya gitu. Yang paling tinggi ya asadun nas ya, yang paling beratnya, yang paling berat berarti yang paling berat ujiannya dari manusia itu adalah ya para nabi dan rasul ya. Itu ya. Semakin panjang jalannya akan semakin berat, semakin banyak rintangannya ya. Karena itu janganlah beranggapan bahwa pencapaian itu hanyalah bisa diperoleh dengan mudah ya. Enggak ya. Pasti akan mencapai kesulitan demi kesulitannya gitu. Orang yang tidak mengerti tentang ini ya, perbedaan-perbedaan ini ya, ya tidak akan bisa mencapai tingkatan ini ya, kecuali ya minimalnya orang ya mencapai tingkatan yang paling rendah ya, yaitu ya cuman membersihkan anggota tubuh dari hadas, kotoran dan najis. Itu yang paling rendahnya ya gitu. Dia habiskan waktunya untuk ya diantaranya mencuci dirinya ya, ya cuman yang paling rendahnya istinja ya, cebok ya, mencuci pakaian, membersihkan anggota tubuh yang lahiriah saja gitu ya gitu. Ya. Dan mencari air yang mengalir dan banyak karena mengira bahwa taharah itu cuman yang itu doang gitu ya. Taharah itu cuman taharah badan doang. Disangka taharah cuman taharah badannya saja gitu ya. Nah itu karena dia tidak tahu tentang keilmuannya ya, tentang siroh ya, tentang ya tentang hati itu ya. Tentang siroh juga kan ada ilmu-ilmu di mana yang menjelaskan bagaimana bersihnya hati Rasulullah ya, bersihnya hati para sahabat ya gitu. Karenanya kan 13 tahun dakwah di Mekah ya itu kan akidah dulu ya, akidah dulu, tidak langsung menjelaskan tentang fikih ya. Akidahnya dulu dibersihkan, jiwanya dibersihkan ya gitu, sehingga nantinya mantap ketika menyikapi hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya itu.
Sehingga itulah bagaimana dakwah di Mekah 13 tahun dengan akidah terlebih dahulu. Itu ya.